Di segmen sebelumnya kita telah berbincang dengan Kang Didi Petet dan juga Christine Hakim mengenai perfilman Indonesia yang sekarang ini animonya naik turun sepertinya. Akan lebih baik lagi kalau sekarang kita berbicara dengan seorang yang juga pernah merasakan menjadi seorang pemain filmnya, tapi sekarang sudah merasakan jadi director bahkan produser. Beliau ini selain menjadi seorang pekerja seni di depan dan di belakang layar, dia juga sangat concern dengan kehidupan buruh. Pernah juga berbicara dengan kita, bicara mengenai masalah buruh. Bahkan dia bikin film juga soal buruh. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita, inilah dia Lola Amaria. Ya, menyambung perbincangan kita dengan Kang Didi Petet dan juga Mbak Christine Hakim bahwa perfilman Indonesia sekarang sudah mulai menurun animonya. Sedangkan masa-masa keemasan film Indonesia zaman Rano Karno zaman dulu tuh ya. Terus kemudian sudah mulai filmnya agak sedikit esek-esek, sudah mulai menurun. Tapi ada beberapa emang yang animo masyarakat penuh gitu kan bioskop, tapi ya cuma beberapa film aja sih bisa dihitung. Berarti animo masyarakat menonton film Indonesia itu tidak merata. Nah, kalau menurut Lola sendiri gimana? Ada banyak faktor. Yang pertama mungkin karena gempuran film asing yang bertubi-tubi, jadi film nasionalnya kalah penonton. Kayak misalnya gini, satu bioskop film Indonesia, tiganya film yang sama, film Hollywood gitu. Jadi orang lebih memilih nonton film itu dengan promosi yang lebih gencar. Oh gitu, jadi misalnya film Indonesia satu, filmnya drama yang mikir misalnya gitu kan. Yang tiganya Hollywood, Iron Man. Ya tiga-tiganya itu, jadi orang lebih milih film itu. Terus yang kedua, mungkin secara tema cerita juga yang seragam gitu. Dan kenapa sekarang kebanyakan film-film Indonesia didominasi oleh kalau nggak dari novel, dari tokoh. Kenapa tuh? Ya karena udah jelas segmen penontonnya, pembacanya berapa, penontonnya sekian. Jadi produser atau investor lebih nggak mau rugi gitu. Kalau keluar uang sekian, penontonnya udah jelas. Jadi yang ide original, yang kira-kira filmnya ide sendiri itu akan jarang, sangat jarang. Oh, jadi harus adaptasi dulu, dibuktikan dulu dengan kelakuan bukunya. Jumlah pembaca buku, kemudian penonton filmnya. Kemudian juga sekarang orang lebih banyak gini loh, ntar aja deh nunggu DVD atau di TV gitu. Atau download di YouTube yang gratisan. Atau mungkin peran media juga yang terlalu subjektif, tidak objektif dalam menulis resensi film. Sehingga media nulis jelek, kata media jelek, males nonton. Oh gitu, jadi gampang terpengaruh ya sebenarnya? Iya. Nah kalau misalnya dipikir-pikir nih jumlah, padahal sepertinya kalau setiap film Indonesia yang keluar, hampir semua orang tuh lihat filmnya. Dan kan tadi katanya jumlah penduduk Indonesia berapa? 250-an ya juta. 250-an juta penonton. Dan maksimal jumlah penduduk Indonesia 250 jutaan gitu. Jumlah penonton terbanyak di Indonesia paling 5 juta. Nggak ada 10%-nya, kemana aja mereka ya? Oh berarti yang 275 itu yang download. Nah, berbicara mengenai budaya perfilman di Indonesia, kita juga akan lihat bagaimana budaya penonton di Indonesia. Ini kan tadi di segmen sebelumnya kita juga telah membahas bahwa ada kebiasaan-kebiasaan buruk para penonton Indonesia nih. Di bioskop ya? Film. Di bioskop, di bioskop nih. Kalau nonton film kebanyakan ngobrol, sok tahu udah ngeramal nih adegannya ini gitu kan. Terus datangnya telat. Gitu. Mestinya kalau nonton bioskop harus pakai ini absen cetek gitu ya. Suka nendang kursi. Udah gitu sibuk gak sama gadget. Mungkin karena bioskop di Indonesia itu salah satu bioskop yang terkeren loh. Kenapa emang? Temen saya orang dia di Amerika selalu bilang kalau bioskop di Indonesia itu paling bagus dibanding di negara asalnya. Bagus-bagus bioskop di Indonesia mungkin tapi di kota-kota besar ya. Bagus, empuk-empuk. Iya. Sampai empuk banget sampai romantis. Itu benar. Di Indonesia yang bagus cuma bioskopnya aja, gedungnya. No, gedungnya. Filmnya enggak. Nah, kalau dari beberapa hal yang telah kita surveikan itu mengenai kebiasaan buruk itu benar apa enggak? Bener banget, terutama yang gadget lagi asik-asik kita mau nonton kan konsentrasi, bayar, lampu dimatiin, nggak boleh berisik, tiba-tiba di sebelah itu yang nelpon lah, masalah bisnis 3M lah, 2M lah, kan males ya dengernya. Terus udah gitu yang kalau biasanya film dari novel kita suka sok tahu gitu, abis ini nih. Ntar udah baca novel. Nah sekarang nih kalau misalnya supaya masyarakat kembali merasa ada ketertarikan dengan engagement dengan film Indonesia tuh mesti ngapain ya para pekerja seni di Indonesia nih? Justru itu juga pertanyaan besar buat kami gitu, ngapain ya
bikin promosi, kadang-kadang ini bintangnya harus terkenal, udah flop juga gitu. Terus ceritanya harus yang keren banget, udah gitu, kadang flop juga. Terus promosi gila-gilaan, udah tapi flop juga. Agak-agak apa kayak main judi gitu. Gambling gimana gitu ya? Kadang-kadang yang nggak diperkirakan tiba-tiba laku. Jadi agak bingung gitu. Oh iya, emang berarti masyarakat Indonesia itu nggak bisa ditebak. Tapi emang suka trennya kalau lagi misalnya lagi booming film Soekarno, nanti ada lagi Soekarno, ada lagi anaknya, segala macam itu terus selalu seragam gitu. Mungkin apakah mereka nggak berani untuk mencoba sesuatu yang out of the Justru box? gini, justru sekarang coba aja film-film yang box office di Indonesia itu film yang dari novel. Dari novel rata-rata. Semua yang di atas 100.000 penonton pasti dari novel. Justru yang ide-ide original pasti di bawah itu. Nah sekarang gimana caranya membuat film yang original, tidak dari tokoh atau novel, tapi keren dan bagus. Kayak zaman-zaman Di Balik Kelambu, Teguh Karya, terus Yang Muda Yang Bercinta, Pacar Ketinggalan Kereta, Badai Pasti Berlalu, itu kan film ide original. Tapi banyak penontonnya. Nah sekarang kalau nggak remake lagi, novel lagi gitu. Jadi penonton pada saat itu semua mengharapkan sesuatu kejutan yang asik ya ketika nonton akan ada apa nih. Iya. Kalau untuk yang novel pasti udah tahu ceritanya seperti apa dan udah gak ada kejutan bener. lagi. Nah Jadi kalau film-film banding-bandingin terakhir yang lagi. ditonton Lola sekarang ini, yang menurut Lola bagus film apa? Film Indonesia. Film Indonesia apa? Boleh apa? Film Indonesia terakhir What They Don't Talk When They Talk About Love-nya Molly Surya itu menurut saya yang terbaik untuk tahun ini. Film asing justru saya jarang nonton film asing. Terakhir apa ya? Itu What They Don't Talk About itu, tapi respons di masyarakat seperti apa? Respons di media keren, bagus, terus kan masuk Sundance juga. Kalau untuk kemarin nonton di bioskop juga nggak banyak, paling cuma 12 orang. Dan Ya, cuma maksudnya bertahannya juga nggak terlalu respon lama. konsumennya kurang Iya tadi ya? kurang, karena waktu itu juga cuma beberapa bioskop sih, nggak semua, 8 atau 7 gitu. Sayang sekali ya, maksudnya Iya. masyarakat Indonesia sendiri sepertinya nggak responsif dengan perfilman Indonesia ya. Nah sekarang kita akan tes atau kita challenge Lola dengan Ayo. sebuah pengetahuan perfilman, tapi ini mengenai perfilman Indonesia. Mudah-mudahan Oke. Lola yang sekarang ini sebagai seorang pemain film, sutradara, director, tahu ini bagian dari film apa. Inilah dia, Waduh. Celeb Challenge. Yang pertama. Tebak-tebak gambar. Ya, ini adalah gambar. Kasih lihat Lola. Nah, Bagian mulutnya aja. siapa? Apakah? Bukan, pertanyaan bukan itu. Oh bukan. Lagi ngomong apakah pemain film ini? Lagi ngomong apa? Yeay. Ya, cluenya dia adalah seorang aktor laga Indonesia. Berry Prima. Berry Prima. Berry Prima. Oke, ya kita belum tahu seperti apa tandanya benar atau kalau benar gimana benar? Boleh. Kalau salah orangnya nggak datang. Oke, jawabannya apa? Berry Prima. Berry Salah ya? Prima. Yakin apa enggak nih? Ada clue lain nggak? Enggak. 5, Udah dijawab. 4, Berry Prima. 3, Aktor lagi Indonesia Berry 2, Prima. 1. Aktor laga Indonesia ada Berry Prima, ada Arven Bangun, ada George Rudy pada saat itu. Oke. Coba Dan- kita lihat apakah betul atau salah. Dan jawabannya Arven- adalah Bener ya? Berry Prima. Berikutnya, ini adalah potongan film. Silakan tebak kira-kira Film apa? apakah ini? Ini dia. Catatan si Aduh, Boy. gampang banget si Boyo udah kelihatan. Emon. Yuk, kita lihat dulu apakah ini benar film Catatan Si Boy. Betul ya? Diperankan oleh Ongki Alexander dan juga Didi Petet. Dan jawabannya Catatan Si Boy. Benar apa salah? Iya. Terlalu gampang. Gampang-gampang ya? Oh. Oke, kalau gitu kita dengerin lagu aja ya. Oke. Ya, Soundtrack, kita dengerin lagu soundtracknya dulu. Kemudian yang ditanyakan adalah Tanggal lagunya. apa? Iya. Bukan lagunya, penyanyinya ya? Penyanyinya. ya. Nyanyinya. Penyanyinya lagi ngapain waktu itu? Oh enggak. Oke, sama-sama kita dengarkan lagunya. Sayang menjadi janji antara kita.
Sepanjang Ya. jalan. Soundtrack Film film apa ya? yang filmnya ditulis oleh Hilman. Lupus. Yang menyanyikan Astrid. Astrid. Bukan ya? Oke. Bukan. Siapa sih? Baiklah. Ini film 5, 4, film 3, 2, 1. Jawabannya? Film lama. Tika Bisono bukan? Tika Bisono. Jawabannya? Salah ya? Iya, tapi Janya jawabannya belum lahir. apa? Janya belum lahir. Benar sekali itu soundtrack film Lupus yang dinyanyikan oleh Nike Ardila dengan judul Sepanjang Zaman ya. Ya, 3 pertanyaan, tiga-tiganya mampu dijawab dengan sempurna oleh Lola. Enggak, Satu nggak bisa, salah, Nika Ardila salah tadi. Oh, Nike Ardila salah ya, jadi 30% lah ya. Oke, sekarang ini harapannya untuk perfilman Indonesia seperti biasa. Sebagai seorang produser deh, bukan sebagai pemain film. Ya tetap optimis dengan film Indonesia karena saya berkecimpung di dunia ini, hidup di dunia film ini, jadi paling nggak harus optimis dong. Tetap membuat film, paling nggak film punya nasibnya sendiri, film ya hidup saya juga gitu. Jadi ya udah, pokoknya yakin aja bahwa film akan terus jalan dan akan terus mudah-mudahan maju ya. Iya, di Indonesia ya. Ya dan makin banyak penontonnya. Ini adalah sebuah komunikasi dua arah antara pemroduksi film dan juga penikmatnya. Jadi sama-sama lah saring Membackup. ya. Kalau yang bikin terus yang nonton nggak ada, waduh kasihan juga nanti industrinya ya. Nonton dong Ari makanya. Oh nonton, saya selalu nonton film Indonesia kalau dikasih undangan premier. Ya, gratisan. apa? Katanya. Oke, sekarang ini untuk Anda semua yang sekarang ini merasa banyak sekali informasi, nggak hanya di dunia film saja tapi di dunia lainnya juga, silahkan berikan kritik dan saran melalui Twitter kita. Ya, Kemana, Esti? Twitter kita di @tunaicho_net yang mungkin lagi di dunia lain ya tetap nge-tweet ya kali ya. Karena bukan di dunia ini aja kan, dunia lain juga boleh nge-tweet. @tunaicho_net, cek Instagram kita juga di tunaicho_net. Oke, sebelum kita berpisah, yang lebih sial dari nonton film yang buruk adalah terlibat pada saat produksi film yang buruk. Sampai ketemu lagi di episode berikut dari Tonight Show.